Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Hai, siapa yang dari kemarin nungguin video terbaru si Dinda? Ya, nggak ada. Aku kemarin kayak beberapa hari tuh kayak lebih sering istirahat karena aku ngerasa di Februari ini sungguh sangat heavy banget, berat buat aku ya. Nggak tahu kenapa. Doain ya, semoga aku sehat-sehat terus, happy-happy terus, supaya aku bisa terus bawain video buat kalian. Ya, soalnya kalau nggak sehat, fisik, jiwa, dan raganya gimana, aku mau bisa bawain video, ya. Halo 10.000 subscriber. Halo buat yang baru subscribe channel aku, ya. Jangan kaget kalau aku anaknya kadang agak bawel. Enggak sih, emang bawel. Dan nggak terlalu suka sama negative vibes, tapi semoga semua yang di sini positive vibes terus ya. Tapi semuanya positif sih. Kalau nggak pasti nggak sefrekuensi sama aku ya. Pasti nggak suka sama channel aku kalau nggak sefrekuensi dan negative vibes. Dan semoga aku bisa terus kasih pencerahan dan bantu kalian semua yang ada di sini. Semoga bisa menebarkan hal-hal positif. Amin. Itu tujuanku ya bikin channel ini. Oh ya, kalau misalnya mau skip intronya boleh loh, langsung ke videonya aja ya. Jadi jangan ada ya, nanti yang bilang, Dinda kelamaan nih ngobrolnya, intronya gitu ya. Aku mau ngobrol-ngobrol sedikit soalnya. Thank you semua buat yang udah support aku. Semoga selalu bisa nemenin kalian terus apapun keadaannya ya. Jadi nggak cuma pas kalian lagi galau aja ya. Aku doain semoga kita semua di sini happy selalu, sehat selalu, dan sukses selalu. Oke, gengs. Nah, dalam rangka 10.000 subscriber kita bakal pakai deck baru nih ya, gengs. Enggak sih, sebenarnya ini nggak baru banget. Ini udah hampir 2 minggu actually ya. Cuma baru sempat aku unboxing. Ini kartunya itu jauh banget sih. Lama soalnya nyampenya ya. Aku tunggu-tungguin. Ini tuh dari Amsterdam. Ya, lumayan lucu sih bentuknya kayak square gitu ya. Jarang. Alhamdulillah kalau ada rezeki lebih, aku biasanya beli itu yang ori ya. Karena kebanyakan aku biasanya dibeliin, gak tau kenapa orang-orang tuh baik-baik banget sama aku, suka beliin aku tarot, pada support aku gitu ya. Kata Pak Pos kemarin pas ngirim ini, katanya dari ujung ke ujung rumah cuma gue doang yang ada kiriman mulu dari luar. Ya iyalah, lagi pandemi gini ya kan, cuma gue doang yang gak waras shopping mulu. Tapi sebenarnya nggak shopping sih ya, ini tuh demi kalian supaya kalian nggak bosan kalau aku pakai deck yang itu aja ya kan, supaya lebih ini aja, lebih fresh gitu ya kalau aku ganti-ganti deck yang baru ya. Oh ya, nanti aku bakalan ada charm reading mungkin di akhir, terus bakalan ada bonus yes or no question di akhir, terus jangan lupa buat siapin pertanyaannya. Dan mungkin juga ada inisial huruf, ada zodiak juga ya. Temanya kali ini kan jodoh di hari tuamu. Ini kayaknya tuh rekomendasi dari satu teman subscriber kita yang udah lama sih sebenarnya dia kasih rekomendasi, cuma aku baru sempat bawain ya. Kenapa jodoh hari tua? Ya mungkin ada di antara kita nih, walaupun udah punya pasangan, terus udah punya istri atau suami, udah menikah, tapi masih galau nih. Sebenarnya pasangan kita yang sekarang nih, suami atau istri kita nih, jodoh kita bukan sih? Nah loh ya kan, jodoh sampai akhir usia nggak sih? Bingung ya. Nanti pokoknya kita lihat aja ya. Ini tuh isinya paling ya tentang personality, tentang karakter, energinya gimana, hubungannya sama kamu gimana gitu ya. Pokoknya apa yang terlihat di sini aja nanti aku bacain ya. Yaudah itu aja. Seperti biasa aku mau ingetin karena ini menarik energi banyak orang ya. Ini general reading namanya. Jadi mungkin nggak resonate, mungkin bisa jadi resonate-nya beberapa aja. Kalau nggak resonate nggak usah sedih, nggak usah baper, kita fun aja di sini, lumayan buat hiburan ya. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak yang ada di description box video ini ya. Nanti dicek price list-nya. Oke, itu aja. Kita mulai.
Jodoh hari tuamu. Siapakah kira-kira orangnya? Gaya-gayaan ya, kepo-kepoin soal jodoh. Nggak taunya jodoh orang yang dijagain. Ya. Oke, semoga jodoh kamu ya. Jodoh sehidup semati, jodoh dunia akhirat. Cie, amin ya. Jodoh kamu seperti apa ya, dan siapa orangnya nih? Kayaknya dia entah saat ini, entah pada saat nanti ya. Ini kan jodoh hari tuamu. Jadi tuh ada masa atau dia berproses di mana dia itu menjadi lebih religius, menjadi seseorang yang lebih apa ya istilahnya? Lebih religius, kita bisa bilang kayak gitu, tapi bisa juga dia itu menjadi seseorang yang mungkin udah stabil dalam sisi spiritualitas bisa, atau dalam sisi spiritual, dalam sisi agama, dalam sisi diri dia mungkin inside, outside, dalam dan luarnya tuh udah lebih stabil ya. Ya kalau misalnya kita bisa bilang istilahnya dia lebih kalem, lebih tenang, menjadi seseorang yang lebih beragama lah. Ngerti nggak beragama tuh maksudnya? Kalau kita lihat dari sisi agama, dia lebih beragama, lebih berketuhanan. Tapi kan ada orang-orang ya yang agak ateis atau agak jauh hubungannya sama Tuhannya. Tipe-tipe orang yang nggak kenal Tuhan, tipe-tipe orang yang nggak suka ibadah. Nah, tapi pada saat nanti ya, entah di hari tua atau dia berproses, dia tuh menjadi seseorang yang lebih religius, lebih agamais. Ada nggak sih sebutan agamais? Ininya lebih religius lah ya maksudnya. Dia lebih tenang, lebih kalem. Wah, lebih berketuhanan lah gitu orangnya ya. Ya, bagus ya. Bagus menurut aku ya. Nah, dia ini kalau misalnya feminin ya, aku ngerasa kamu sama dia ada perbedaannya. Tapi perbedaannya bisa dibilang positif lah. Nggak tahu lah, pokoknya aku nggak ngerasa ini sesuatu yang negatif banget ya. Dan dia itu suka sesuatu yang agak gemerlap-gemerlap. Gemerlap tuh apa sih? Misalnya sesuatu yang fancy-fancy, entah yang mahal atau sesuatu yang bernilai gitu. Gimana ya gue jelasinnya, bingung men. Maksudnya dia tuh suka sesuatu yang gemerlap, yang bagus dilihat mata. Kalau kita bisa bilang misalnya dia matre, enggak juga. Ya, kalau misalnya dia suka sesuatu yang gemerlap, mahal atau bagus-bagus gitu yang bernilai. Ini dalam apa sih aspek barang ya maksudnya ya. Sesuatu gitu, pokoknya sesuatu dia sukanya tuh yang bagus, yang gemerlap ya, yang mahal, mungkin kita bisa bilang kayak gitu. Tapi itu kan bisa aja hal positif selama itu juga dia yang beli sendiri misalnya, atau dia ya bersusah-susah sendiri, beli sendiri, ya itu kan nggak masalah, bener gak? Dan dia itu ada apa ya, udah ada di titik sempurna. Sempurna bisa dibilang tuh kayak udah ada di titik stabil. Mungkin dari segi finansial juga. Tadi kan dari sisi spiritual ya, misalnya dia lebih religius, lebih agamais gitu. Nah ini lebih sisi finansial, dia juga cukup stabil ya. Kayak dia bisa beli apa aja lah sama dirinya sendiri gitu. Maksudnya dia bisa beli apa aja tapi nggak nyusahin kamu gitu, nggak matre, nggak apa sih, nggak take benefit dari kamu, tapi dia bisa beli sendiri. Nah itu sisi stabilnya dia juga kayak gitu, ada ya. Aku ngerasa ya, nggak tahu kenapa, aku ngerasa energinya entah dia maskulin atau feminin, entah dia cewek ataupun cowok, orangnya tuh baik ya kayaknya ya. Baik, cantik atau ganteng. Iya, kayak kamu. Nggak tahu geng, tiba-tiba aku merinding, terus kayak ada yang bisikin aku kayak, iya, pas aku bilang tadi gitu, baik, cantik, ganteng, terus kayak ada yang bilang, iya kayak kamu Dinda, maksudnya gitu. Melayang deh gue ya jadinya. Aku emang suka kayak gitu guys, kalau misalnya lagi baca-bacain gitu suka merinding, kadang suka ya kayak ada yang temenin aja lah gitu ya, nggak apa-apa lah ya. Dia kadang mungkin mau seru-seruan bareng sama kita ya, nggak apa-apa, mungkin mau bantu-bantuin.
Enggak sih, katanya seru aja gitu ngeliat Dinda gitu main, terus seru aja gitu Dinda sama teman-temannya, katanya gitu, gengs. Iya, nggak apa-apa lah ya. Kalau kalian tanya siapa sih, Dinda nggak tahu juga nih ya siapanya ya. Ya udah lanjut ya. Nah, BTW udah lama aku nggak merinding soalnya ya. Nggak apa-apa, yuk kita lanjut santai. Nah, jodoh hari tuamu ya. Tapi bisa jadi dia ini punya penyakit ya, gengs ya. Ya ini sesuatu yang tidak enak kita dengar mungkin ya. Kayak dia tuh punya penyakit, entah dia punya penyakit, entah dia penyakitan atau suka sakit-sakitan, atau dia itu punya penyakit serius mungkin ya. Entahlah apa ya. Bisa jadi penyakitnya itu memang dia dapatkan di masa-masa tuanya, atau ada juga yang masih muda terus dia memang punya suatu penyakit gitu ya, penyakit serius mungkin ya. Dan kayak ngerasa penyakit seriusnya itu bisa kayak yang apa sih istilahnya, aku mau ngomong frontal bingung. Penyakit serius itu bisa kayak mematikan dia gitu, penyakit yang mematikan yang bisa membunuh dia gitu, ngerti ya maksudnya? Bingung, bahasa halusnya bingung ya. Mungkin dia juga seseorang yang intuisinya cukup tajam, cukup baik. Dia punya level kepekaan yang cukup tinggi gitu intuisinya ya. Dia itu punya banyak aset, bisa mapan, entah maskulin atau feminin, tapi lebih banyak di sini yang laki-laki mungkin ya. Dia udah cukup mapan nih, punya banyak aset, saving, tabungan gitu ya, udah cukup mapan. Iya. Mungkin kalau kita bilang stabil, ini tadi tuh stabil dalam sisi agama, religius udah stabil, dalam sisi finansial, karir udah mapan, ini dalam sisi keuangan udah cukup stabil dia orangnya. Istilahnya dia punya inilah saving, punya simpanan ya, bukan orang ya, bukan simpanan orang, tapi punya simpanan tabungan, simpanan uang gitu ya. Mungkin orangnya tipe-tipe yang hemat kali ya. Ya mungkin ada yang hemat. Bukan tipe-tipe yang boros gitu loh kalau dalam mengeluarkan uang. Bisa jadi dia ini orangnya itu positif ya. Entah positif atau dia itu tipe-tipe orang yang mau berkembang. Berkembang tuh kayaknya kalau kita lihat nih bunga misalnya, dia tuh mekar terus gitu loh. Nggak ada layu-layunya gitu, kayak nggak ada sisi negatifnya. Ya alhamdulillah sih kalau nggak ada sisi negatif ya. Jadi dia tuh kayak positif. Kalau kita lihat tuh dia auranya baik, positif, berkembang, mekar terus kalau kayak bunga ya. Bagus sih. Dia orangnya mau belajar hal-hal baru, suka belajar, suka baca mungkin, suka pengen tahu lah orangnya gitu, dari apa aja ya. Istilahnya dia tuh pengetahuannya dan wawasannya tuh luas. Nah maksudnya kayak gitu. Dia suka belajar, mungkin juga banyak dari mereka yang pintar, cerdas, atau akademiknya tuh bagus ya. Dia ini orang-orang yang tipenya itu susah tidur, kayak punya apa sih, insomnia mungkin, pola tidurnya kurang baik, kurang bagus, dan dia tipe-tipe yang mungkin kadang overthinking juga, banyak pikiran, yang suka bingung-bingung. Biasanya orang yang suka bingung-bingung kan overthinking ya, banyak pikirannya gitu. Dan mungkin kamu sama dia dulu pernah putus terus mungkin terjalin lagi nih hubungannya gitu ya, pernah putus atau pisah atau menjauh terus terjalin lagi hubungannya. Banyak juga dari kalian misalnya udah menikah terus kalian kayak pisah atau divorce atau apa, terus akhirnya kamu ketemu nih sama dia beberapa tahun atau beberapa waktu lah gitu, kalian ketemu lagi, tapi dia ini bukan orang yang udah divorce sama kamu, atau bukan orang yang udah pisah sama kamu. Bisa jadi memang orang yang sebelumnya udah pernah kamu kenal atau pernah dekat sama kamu gitu. Nah setelah kamu divorce atau pisah sama orang lain, nah kamu tuh dipertemukan lagi sama dia, dipertemukan sama semesta ya, karena mungkin memang takdirnya bersama gitu kamu sama dia.
Jadi setelah kalian punya keadaan dan status yang berbeda, terus kalian dipertemukan ya. Tapi aku ngerasa dipertemukannya itu jalannya nggak begitu gampang ya, nggak begitu mulus. Ada yang berliku-liku juga di sini. Dia ini tipe orangnya suka berbagi ya, suka berbagi, mungkin juga baik ya kayaknya. Ada yang jiwa-jiwanya tuh pemimpin ya, pemimpin atau dipercaya banyak orang, entah pemimpin di pekerjaannya dia, atau dia mungkin tipe-tipe orang yang memang orang percaya sama dia, atau dia tuh suka didengerin sama orang gitu ya maksudnya. Dia baik, orangnya ada yang baik, ada yang manis, tapi ada yang egonya tinggi, yang angkuh-angkuh gitu juga ada sih ya. Dia orangnya mungkin penyuka kebebasan ya, jiwa-jiwa kayak Aquarius yang suka nggak suka diatur-atur mungkin ya maksudnya. Bukan kebebasan tuh suka hidup bebas, bukan lifestyle yang bebas gitu ya. Maksudnya dia tuh nggak suka diatur-atur, suka kebebasan ya, nggak suka dikekang mungkin. Mereka jiwanya itu yang tenang, yang kalem ya. Banyak aku ngerasa dari mereka yang udah cukup dewasa sih orangnya nih. Ada yang memang lebih tua atau lebih dewasa dari kamu, tapi ada juga sebagian dari mereka nih yang usianya lebih muda ya. Kan ada yang dewasa, ada yang lebih muda. Bukan berarti jodoh kamu ini dua, enggak. Maksudnya ada kalian yang jodohnya memang lebih dewasa, tapi ada juga dari kalian yang jodohnya mungkin lebih muda dari kalian gitu ya. Dia ini ada yang sebenarnya orang baru juga sih. Maksudnya kalian baru kenal nanti gitu. Sama sekali sebelumnya belum pernah kenal atau belum pernah ketemu ya. Tapi ada juga yang baru kenal atau baru ketemu terus bisa yang langsung dekat. Terus kalian ada juga yang kayak langsung serius gitu punya hubungan. Ada juga yang langsung serius kayak ingin menikah. Kenapa ingin menikah? Karena mungkin sama-sama dari kalian berdua itu pengen suatu hubungan yang ke jenjang lebih serius gitu. Kayak udah nggak pengen main-main lagi lah gitu istilahnya ya. Dia ini orangnya mungkin kalau dia orang masa lalu ya, ada sih sedikit dari mereka yang memang orang masa lalu ya. Kalau dia orang masa lalu, kamu sama dia itu pernah membatasi diri kayaknya ya. Pernah ada batasan di antara kalian. Dan aku ngerasa di sini kalian pernah ada juga yang punya unfinished business ya, punya sesuatu lah di antara kalian kayak belum selesai gitu ya. Terus mungkin ya kalian energinya ketarik lagi terus dipertemukan lagi gitu. Ada yang kayak gitu sih. Ada yang dipertemukannya lagi itu karena awal-awalnya itu kayak kasih sebuah pesan, atau ada yang memberikan kabar, berkirim pesan gitu ya. Ya bermulai sih berawal dari kirim pesan gitu ya, komunikasinya. Ada yang tiba-tiba nanti kasih pesan gitu. Ada dari mereka juga yang memang sebenarnya ya udah nungguin kamu gitu, udah lama banget nungguin kamu. Bukan berarti nungguin kamu single gitu, tapi ya kayak intinya dia masih berharap lah sama kamu kayak gitu ya. Ada yang memang posisinya jauh nih sama kamu, kayak kalian LDR, atau kamu di mana, dia di mana gitu ya. Tapi kalian ini nanti dipertemukan di waktu yang tepat. Kayak waktu yang tepat ya, intinya kayak keadaannya kamu kayak gimana, dia kayak gimana, mungkin sama-sama single terus dipertemukan gitu, dipertemukan lagi ya. Ada yang dipertemukannya itu kayak tiba-tiba lah, kayak tiba-tiba tuh maksudnya gimana ya, nggak disangka gitu maksudnya ya, unpredictable, ketemu gitu terus tiba-tiba. Kamu sama dia kan aku bilang di awal ya kayak ada perbedaan. Nah perbedaannya ini kalau kita lihat dari sisi zodiak ini ada yang berlawanan. Misalnya satu fire sign, yang satu misalnya water sign gitu ya, yang satu misalnya elemen tanah, yang satu misalnya elemennya tuh udara. Kalian benar-benar kayak sifatnya tuh bertentangan atau berbeda lah. Tapi entah gimana kalian dipertemukan terus ya mungkin punya feeling, perasaan satu sama lain ya. Intinya cinta lah yang mempertemukan kalian. Cinta. Nah, aku lihat di sini kenapa sih kalian itu bisa ketemu lagi?
Ini tuh kayak ada energi dan magnet yang menarik gitu ya. Ya namanya jodoh, namanya takdir kan, apapun keadaannya, apapun waktunya, kalian jadi dipertemukan lagi nih. Kayak saling tarik menarik lah gitu, walaupun kalian berbeda. Magnet kan berbeda ya, istilahnya magnet tuh apa sih? Ininya, misalnya yang satu timur, yang satu barat, yang satu utara, yang satu selatan. Tapi itu beda, tapi kan tetap tarik menarik kan. Kalau magnet, benar nggak? Kalau sama ya nggak tarik menarik, ya kan? Nah, aku lihat juga di sini dia itu orangnya entah penuh keberuntungan atau dia tuh orangnya oportunis, bisa melihat peluang atau dia tuh suka dapat peluang yang baik-baik, positif-positif. Misalnya dia selalu dapat project yang oke nih dalam pekerjaannya. Misalnya apa yang pun yang dia lakuin selalu berhasil nih, kayak gitu. Jadi kayak dia tuh punya keberuntungan, entah di depan atau di belakang dia gitu. Energinya tuh bagus, selalu punya keberuntungan yang dia bawa gitu di dalam dirinya. Kan aku bilang kan di awal ada yang emang orangnya positif. Jadi pembawaan dia tuh positif, baik. Akan datang hal-hal baik juga di dalam hidup dia gitu ya. Bagusnya ini dia ya, kalau misalnya ada masalah, dia bisa yang kayak menenangkan diri, terus menyelesaikan dengan kepala dingin gitu ya. Bukan tipe yang misalnya emosional atau temperamen gitu. Gak usah diomongin kali ya, biasanya kalau diomongin malah keluar ya. Aku belum lihat sih yang tipe-tipe kayak gitu, aku belum lihat nih tipe-tipe yang fire sign kayak gitu ya. Yang temperamen aku belum lihat. Sampai detik ini masih yang bagus-bagus aku lihatnya sih ya. Dan kalau kita lihat dari finansial atau keuangan dan rezeki, finansialnya dia ini berputar terus, walaupun kalau misalnya kita bilang kayak roda ya, misalnya kadang di atas kadang di bawah, tapi finansialnya nih kayak nggak berhenti gitu. Oke, misalnya roda itu kan bulat ya, kadang di atas kadang di bawah, tapi kalau roda itu kan nggak ada ujungnya, ngerti nggak? Ini kan kayak bulat roda tapi berputar terus, nah nggak ada ujungnya kan, bener nggak? Istilahnya rezekinya dia tuh nggak ada putus-putusnya, walaupun misalnya di atas atau di bawah nggak ada putusnya gitu. Kalau kayak angka 1, misalnya angka 1 ada atas sama bawah, ini kan ada ujungnya kan. Tapi kalau roda gitu bulat ya, misalnya roda misalnya roda ini kan bulat, ini dia tuh nggak ada ujungnya gitu. Jadi kalau misalnya dia di atas atau di bawah gitu, ya tetap nggak ada habis-habisnya tuh rezekinya gitu. Kayaknya dia pernah mengalami hidup di mana dia ini kayak enggak happy gitu. Entah nggak happy, entah pernah mengalami hidup yang kayak terpuruk gitu ya. Kayak di bawah banget. Di bawah banget tuh bukan rezeki atau keuangannya di bawah, tapi dia pernah mengalami hidup yang sedih banget ya menurut dia tuh. Tapi dia bisa bangkit, setelah itu dia bisa bangkit kayaknya ya. Dan dia mungkin pernah juga mengalami hidup yang naik turun. Misalnya yang tadi aku bilang gitu, dia pernah yang terpuruk, terus dia nanti bisa bangkit, tapi nanti dia mengalami lagi jatuh, down gitu, tapi dia nanti bisa kembali baik lagi hidupnya gitu. Dirinya dia juga, dia bisa bangkit, dia bisa healing ya. Kamu sama dia sih kayaknya memang ditakdirkan bersama, kayak kalian tuh udah terkunci gitu takdirnya. Cie, aku belum lihat nih ya dia twin flame atau dia soulmate atau karmic sih belum. Tapi kalau dibilang soulmate ya bisa lah, mungkin dia soulmate kamu, tapi soulmate yang udah dalam versi yang baik dan kalian dipertemukan ya. Kalau twin flame kan versinya masih kayak karmic kan, suka ada inilah ya, sakit-sakit hatinya gitu ya, sedih-sedihnya. Kalau soulmate kan udah versi terbaik ya, biasanya tuh ya udah jauh lah dari sedih-sedih kecewa gitu, udah jauh. Dan dia ini orangnya suka komunikasi tuh maksudnya apa sih? Tipe-tipe orang yang suka ngabarin, kasih kabar, memberikan pesan. Entah dia deket sama kamu atau dia nggak deket tuh maksudnya gimana ya, sesekali dia mungkin suka berkabar, komunikasi kalian gitu ya. Tapi kalau misalnya memang kamu lagi deket atau lagi in relationship sama dia, ya dia juga tipe-tipe orang yang kadang nanti suka ngabarin kamu nih, misalnya pagi, malam atau kapan, dia yang kamu lagi apa, kayak gitu.
atau kamu lagi di mana, udah makan atau belum. Nah, kayak gitu ya. Mungkin kalau misalnya kalian ya punya karma, kalian punya apa sih, kayak karma, atau kalian masing-masing punya karma ya dalam hidup kalian. Setelah karma kalian itu habis, baru kalian mungkin dipertemukan gitu ya. Kita itu kan hidup membayar karma ya, biasanya tuh kita itu hidup ada 3 bagian: membayar karma, pelajaran, sama apa ya, aku lupa. Pokoknya gitu ya. Nah, nanti setelah karma kalian habis, pembayaran karma kalian habis, nah baru kalian sama-sama dipertemukan. Itu kan sama aja kayak ini ya, perjalanan soulmate. Ketika kita satu sama lain gitu ya, sama-sama karmanya udah habis, menjadi versi terbaik ya, sedih-sedihnya udah habis, nah baru mungkin dipertemukan nanti gitu. Ada yang kayak gitu. Tapi ada juga mungkin kalau kita bilang ini kan jodoh ya, tentang jodoh, bisa juga mungkin ya sampai sehidup semati gitu, kayak sampai kalian tua, sampai akhir hayat ya, ini jodoh kalian sampai akhir hayat ya, baru selesai itu maksudnya gimana ya, dia itu jodoh kamu sampai akhir hayat kamu selesai, sama-sama sampai tua nanti, sampai umur kalian habis. Maksudnya kayak gitu ya. Baper nggak dengernya? Baper lah, masa enggak? Ya kan? Iya, dia itu jodoh kamu sampai akhir hayat kamu nanti. Ya nggak ngerti sih, tapi ada juga mungkin ya nanti di akhirat juga dipertemukan. Kalau Tuhan menghendaki ya namanya jodoh, kelahiran, kematian itu kan itu urusan Tuhan ya. Itu kehendak Tuhan, urusan Tuhan. Agak-agak takut juga nih aku bawa ini nih. Tapi ini aku bawainnya fun ya. Maksudnya nggak yang, iya ini pasti nih jodohnya kayak gini. Nah, nggak boleh, itu kalau kayak gitu udah mendahului Tuhan ya. Aku tuh paling takut sebenarnya kalau dia kayak klien gitu nanyain jodoh, kematian gitu, terus kelahiran. Aku selalu ya ingetin itu balik lagi ke Tuhan ya. Kadang nggak berani sebenarnya. Ya apalah, aku ya kan cuma manusia biasa sama kayak kalian, nggak ada hak gitu buat ngatur-ngatur jodoh ya. Oke, dia ini orangnya memang ya, entah secara emosional, entah secara kehidupan, dia memang udah stabil. Dan dia orangnya itu cukup adil. Cukup adil tuh maksudnya gimana ya? Dia orangnya cukup adil. Jadi bukan tipe-tipe orang yang berat sebelah ya, bukan tipe-tipe orang yang kesini ayu kesana ayu, kesini mikirin diri sendiri, ya dia nggak mikirin kamu, enggak. Dia tipe-tipe yang udah stabil dan bisa ada di kayak di tengah-tengah gitu. Maksudnya nggak berat sebelah. Gue muter-muter ya jelasinnya, so sorry ya. Maksudnya dia tipe-tipe orang yang bisa mengambil keputusan adil, win-win solution. Kalau apa-apa tuh dia nggak mikirin diri sendiri, nggak terlalu egois. Ya kalau ada apa-apa dia mikirin kamu juga, mikirin dia sendiri juga gitu. Sama-sama semuanya mau happy, sama-sama semuanya mau seneng, mau enak ya, nggak cuma mikirin dirinya sendiri aja. Mungkin energinya dia tuh kayak Libra. Bukan berarti zodiaknya Libra ya, tapi energinya ini mungkin ya Libra ya. Kamu ngerasa dia itu beda dari siapapun, beda dari orang lain, beda dari siapapun, beda dari orang-orang yang udah kamu kenal, beda dari mantan-mantan kamu mungkin ya, yang pernah dekat sama kamu. Pokoknya dia ada sesuatu yang beda lah menurut kamu ya. Memang sih ada yang energinya tuh kayak pasif. Makanya aku bilang tadi kan, tiba-tiba kalian ketemu lagi. Kenapa kok bisa ketemu lagi? Karena mungkin energinya dia tuh pasif, yang diam aja. Terus akhirnya barulah di waktu yang tepat kalian dipertemukan. Mungkin dia tipe-tipe orang yang suka traveling ya. Dia suka traveling, dia suka jalan-jalan, dia suka bepergian juga ya. Kamu sama dia mungkin memang udah ada takdir dan ininya, kayak jalannya gitu. Takdirnya, nanti ketemu.
Kalau misalnya ada juga dari kalian yang ngerasa, kok aku ketemunya dia lagi. Misalnya ada yang kayak gini kan, setelah kamu putus sama si A, tiba-tiba ya dia muncul nih ke hidup kamu. Udah nih, tapi kalian gak deket nih, gak jadian gitu ya, kayak dia muncul aja gitu. Terus kamu udah nih punya hubungan setelah itu sama si B. Kok setelah kamu selesai sama si B, dia muncul lagi nih gitu ya, tiba-tiba. Udah nih, kamu setelah itu kamu punya hubungan sama si C. Kok dia muncul lagi nih? Nah, kayak gitu ya. Jadi sama siapapun kamu, sama siapapun dia, nanti kalian kayak ketemu lagi, dipertemukan lagi gitu ujungnya ya. Makanya kamu ngerasa kok muter-muternya di sini aja nih gue gitu, kok muter-muternya ketemunya dia lagi nih gue, kayak gitu ya. Intinya kamu tuh kayak memang dipertemukan. Ada kayak apa sih, kalau kayak kita tuh ada benang merahnya lah sama dia tuh. Hidup kamu tuh memang ada talinya, ada benang merahnya, ketemunya dia lagi gitu loh. Apapun jalan ceritanya ya. Ada juga mungkin kamu pernah punya hubungan di dalam cinta segitiga, mungkin juga entah siapa yang udah dealing sama orang lain, entah siapa yang mungkin pernah dekat sama siapa gitu. Nah, tapi di sini kayak ada cinta segitiga. Ya, tapi nanti ya dipertemukan memang jodohnya gitu ya maksudnya. Kalau udah jodoh tuh berdua ya, nggak ada lagi cinta segitiga gitu. Tapi mungkin kalian pernah dalam cerita cinta segitiga ya. Jodoh kan nggak mungkin 3 ya nggak sih? Ya benar lah ya, kayak gitu. Tapi akhirnya mungkin dia atau kamu kayak memutuskan akhirnya kayak, ya udahlah sama dia aja ya gitu ya. Misalnya dia juga udah memutuskan, udah kayak mantap lah hatinya. Ya udahlah sama kamu aja nih, di antara pilihan-pilihan yang lain gitu. Kamu sama dia mungkin juga punya option lain, punya pilihan lain, punya orang-orang lain lah yang menjadi pilihan. Tapi entah gimana kayak nanti ada masanya di mana kalian memantapkan hati. Oke, fix nih gitu ya. Salah satu dari kalian tuh ngerasa misalnya ya, kamu menganggap dia itu sebuah cahaya, dia itu memberikan pencerahan lah buat hidup kamu, dan dia pun mungkin ngerasa kayak gitu juga. Salah satu dari kalian merasa kayak gitu. Makanya aku bilang kan di sini ada sisi seseorang yang kayak positif ya energinya tuh. Iya, nih bagus nih ada kartu Two of Cups-nya. Artinya tuh kalian memang deket banget gitu ya. Aku lebih suka kartu Two of Cups daripada The Lovers. Kalau The Lovers tuh kan kadang suka ada ini ya, halangan atau hambatan. Tapi kalau Two of Cups tuh kayak kalian energinya tuh sama. Yang satu mendekat, yang satu cinta gitu. Jadi sama-sama saling mau gitu. Perbandingannya juga sama. Cintanya sama, kangennya sama, mungkin juga perasaannya sama gitu. Iya, levelnya tuh sama-sama, saling, nggak ada yang beda gitu. Ya, kalian juga connecting, maksudnya nih kayak saling berhubungan gitu ya. Saling berbagi, saling berhubungan, terus saling terkoneksi juga ya. Perasaannya juga saling kamu ke dia ke kamu gitu, sama-sama. Saling apa sih istilahnya, perasaannya tuh saling bukan terbagi, perasaannya itu gue bingung deh ngomongnya ya, pokoknya gitulah, perasaannya sama-sama saling tercurahkan gitu maksudnya ya. Ajan lagi ya udah kita istirahat dulu deh sebentar. Dia itu orangnya menjaga, melindungi kamu, apalagi kalau misalnya dia itu cowok ya, dia itu bisa menjaga, dia itu bisa melindungi kamu juga. Dan ini yang aku dari tadi tuh ngelihat kayak apa sih, lambang Illuminati, terus banyak banget di sini kayak kunci-kunci gitu ya. Jadi kayak kalian tuh memang udah dikunci gitu loh, kamu untuk dia dan dia untuk kamu gitu. Cie, kayak lagunya Marcel ya. Aku untuk kamu, kamu untuk aku. Bener nggak? Iya, ini kalian pasti ketawa deh, seru sendiri juga. Lihat aja, tadi tuh sebelumnya udah banyak kunci-kunci, terus Illuminati kan. Sebelumnya juga banyak yang kunci-kunci gitu simbolnya. Ya, jadi kalian memang ditakdirkan bersama gitu, memang udah di dunia ini gitu ya, di kehidupan ini kalian memang sudah terkunci, ditakdirkan kamu satu sama lain ya.
Tapi dia ini mungkin orangnya kepo ya. Ya kalau misalnya dia jodoh dan dia suka sama kamu, berarti kan dia mau tahu tentang kamu kan. Makanya ada jiwa-jiwa keponya dia ini ya. Dan ada yang diam-diam kepo, ada yang kamu nggak tahu kalau dia suka kepo. Ya karena mungkin energinya ada yang tadinya kayak berteman biasa. Ya kan nggak tahu nih kan, kalau ya dia pikir kamu tuh, ya kamu pikir dia tuh cuma teman, tapi kan suka kepo, tapi kan nggak tahu kalau ternyata berjodoh ya. Dan dia ini mungkin ya entah pernah sakit hati sama kamu, atau dia memang sebelum ketemu kamu, atau dia dulu pernah merasakan kayak sakit hati, patah hati, sakit hati, kecewa ya, mungkin begitu cukup dalam ya. Jadi dia punya background history kalau dia tuh pernah dikecewakan, pernah sakit hati ya, pernah patah hati sama orang lain. Aku ngerasanya sama orang lain sih, bukan sama kamu. Ada sih mungkinnya sama kamu, tapi cuma 10% lah yang memang pernah patah hati karena kamu ya. Apa ya? Mungkin bisa jadi dia itu banyak yang mau deket, banyak yang mendekati dia, tapi dia itu ngerasa kayak dia udah punya kamu nih gitu. Dia kayak udah nge-keep kamu nih, kayak di hatinya tuh ada kamu dan cuma ada kamu. Walaupun banyak yang mau coba deketin dia bisa deket sama siapa aja, tapi ya dia tuh pengen deketnya sama kamu gitu ya. Aduh, aku tuh kayak pengen pakai kartu ini terus ya, kayak seru banget gitu kan, kartunya baru. Cuma aku kan kayak udah niat dan berjanji pengen pakai kartu ini juga ya. Di awal kan aku udah shuffle, terus aku jadi bingung deh. Ya, mau pakai yang mana? Oke, kita pakai deck ini juga ya. Aku udah cek, kayaknya lumayan oke-oke sih yang keluar ini. Ya, tapi karena temanya tentang jodoh dan yang keluar tuh benar-benar kayak sesuai. Nah, di sini ya ada kartu namanya romantic feelings. Jadi kalian tuh benar-benar sama-sama punya feeling dan perasaan gitu, entah kamu ke dia atau dia ke kamu. Kayak yang udah di deck pertama ya, di tebaran awal aku bilang, kamu sama dia tuh punya perasaan yang sama gitu, punya feeling yang sama, kamu ke dia dan dia ke kamu. Hasrat, passionnya juga sama sih, sama-sama sama gitu. Kalau misalnya dia 100 ya kamu juga 100. Passionnya sama, nggak ada yang berat sebelah, nggak ada yang ngerasa kayak dia paling cinta dibanding kamu, atau kamu yang lebih cinta dibanding dia. Nggak ada ya, sama-sama sih perasaannya, sama besarnya maksudnya tuh gitu. Dan passion, hasrat, terus sexual attraction itu sama-sama juga, sama-sama mau, sama-sama besar ya. Nggak ada yang ngerasa kayak berat sebelah, terus cinta bertepuk sebelah tangan. Nah itu tuh nggak ada. Nah dia ini ya, ini kan tentang jodoh ya, berarti sebelumnya itu dia pernah ada di masa patah hati kan, tadi aku bilang patah hati, sakit hati, tapi dia nih udah ada di posisi keadaan yang memaafkan. Yang tadi aku bilang, dia udah ada di kondisi stabil, memaafkan, dia sudah banyak mengambil pelajaran, hikmah di dalam hidupnya, mengambil pelajaran, hikmah di dalam hidup, di dalam kehidupan cintanya dia, di dalam relationship-nya juga gitu. Jadi dia tipe-tipe yang memang sudah stabil semuanya tuh, sudah melewati banyak hal gitu ya, sudah melewati banyak ups and downs dalam kehidupan. Jadi udah agak stabil, udah dalam kondisi yang tenang ya, banyak belajar, mengambil hal-hal positif di dalam hidupnya, sudah ada di posisi memaafkan apapun kejadian gak baik, kejadian negatif, buruk buat dia udah ada di keadaan yang memaafkan, bisa memaafkan dia tuh ya. Ada juga kalian ya mungkin dipertemukan dalam keadaan pas kamu traveling, pas dia traveling, bisa juga kondisinya kayak gitu. Misalnya ya, nggak tahu ya, aku ngerasa kayak misalnya kamu traveling ke, kenapa bisa ketemu? Nah ini dipertemukan, misalnya kalian sama-sama nih satu apa sih, kayak kita tuh satu kampung, ngerti nggak ya? Kan kayak orang Indonesia ada kampung ya. Ini kalau misalnya kalian orang di luar Indonesia yang menyimak ini agak bingung ya. Kalau di Indonesia itu kan biasanya ada kampung ya. Kalian satu kampung. Kamu kayak lagi pulang kampung, terus dia juga pulang kampung. Kalian punya satu daerah dan satu kampung yang sama. Bisa aja kalian dipertemukan. Nah itu satu contohnya. Ada yang kayak gitu nanti dipertemukannya ya. Jadi sama-sama lagi traveling gitu. Terus kalian ketemu.
ya. eh Kalian lagi sama traveling, lagi sama-sama liburan juga mungkin. Nah, dia ini kan ada di posisi keadaan yang sudah memaafkan. Jadi itu dia sudah merilis dan melepaskan hal-hal negatif. Dia juga mungkin sudah healing, melepaskan hal-hal masa lalunya yang gak enak, yang membuat dia sedih ya. Dia udah punya pengalaman deh, yang buruk-buruk itu kayak udah lewat buat dia. Makanya kan kalian dipertemukan kan. Bisa jadi nih kamu sama dia nanti menikah tuh, ada retreat kan. Di sini kamu sama dia kayak bersama, ada di momen bahagia menikah gitu ya. Dan kalian bener-bener yang kayak sudah memutuskan kalian mau bersama, mau bersatu. Terus kalian ada di momen dimana apa istilahnya? Kalian udah kayak ngerasa ini tuh dunia tuh punya milik berdua gitu. Jadi udah gak ada tuh yang namanya orang lain, udah gak ada yang namanya cinta-cinta segitiga atau sama orang lain, udah gak ada sama perasaan sama orang lain juga, udah melepaskan hal-hal negatif, udah melepaskan dendam atau amarah sama mantan atau masa lalu tuh udah gak ada, udah bener-bener rilis kamu dan dia kayaknya ya, bukan cuma dia aja, mungkin kamu sama dia. Kalau kalian sama-sama soulmate gitu, itu kan mungkin energinya sama-sama ya, yang satu melepaskan, yang satu juga pasti udah melepaskan. Kenapa sama? Ya kalau dalam dunia apa ya istilahnya? Kalau dalam persoalan jodoh ya, kita bilang jodoh itu kan mirip sama kayak mirror. Ya kalau kamu sudah melepaskan ya dia juga pasti sudah melepaskan. Kalau misalnya kamu udah rilis masa lalu ya pasti dia juga udah merilis masa lalu, bener nggak? Kayak kalau misalnya kamu sama dia beda, itu pasti apa ya, frekuensinya nggak sama, itu kan nggak mungkin jadi jodoh. Bener nggak? Itu pasti kayak selek-selek terus, nanti itu pasti kayak konflik-konflik terus kalau nggak sefrekuensi nih ya. Kalau misalnya kalian memang soulmate, dipertemukan dan sefrekuensi, pasti energinya sama. Kamu udah rilis hal negatif, udah rilis, dia juga kayak gitu, kamu udah rilis masa lalu, dia juga rilis masa lalu, pastinya sama sih, bener nggak ya? Dia juga udah healing. Kalau misalnya mungkin dia pernah ini ya, kayak punya apa sih, family issue tuh apa ya istilahnya, dia pernah punya luka batin mungkin bisa juga, atau pernah punya luka batin dari keluarga atau dari family, mungkin dia pernah punya experience, pengalaman yang gak mengenakan, pengalaman yang menyedihkan gitu ya di keluarganya, entah masa kecilnya, entah dia ngerasa gak disayang sama keluarganya, atau dia gak punya respect gitu ya sama keluarganya. Ada juga yang kayak gitu. Pokoknya intinya dia punya family issue, tapi nanti dia berproses, dia udah healing tuh tentang perasaan-perasaan family issue-nya itu, dia udah healing nanti. Di sini ada attraction. Maksudnya gimana? Nanti dia itu menarik kamu, entah kamu atau dia yang menarik. Jadi di sini udah nggak ada lagi yang mengejar, saling mengejar gitu ya. Udah nggak ada lagi yang chaser, siapa yang mengejar, siapa yang ini, enggak. Nanti sama-sama kayak kalian tarik menarik satu sama lain. Entah kamu yang menarik dia atau dia yang menarik kamu. Di sini ada attraction, ya. Jadi udah nggak ada lagi kayak sesuatu yang memaksa atau dipaksa. Dia memaksa kamu buat deket, kamu memaksa dia buat deket, atau kamu mengejar dia, dia mengejar kamu, itu nggak ada. Tapi sama-sama kalian menarik sendiri gitu ya. Kan takdir nih, jadi ketarik sendiri lah gitu. Ketarik sama takdir dan sama jalannya Tuhan, maksudnya gitu. Nah di sini ada calling in your soulmate ya. Ya benar, kamu sama dia tuh soulmate ya. Kalian sama-sama menarik, kalian sama-sama berharap, sama-sama meminta gitu. Ya Tuhan, berikanlah aku jodoh gitu, berikanlah aku jodoh seperti ini. Nah nanti datang sendiri, ketarik sendiri, ada attraction ya di situ nanti. Doa-doa kamu mungkin yang menarik gitu, harapan-harapan kamu yang menarik dia buat datang ke kamu, kayak gitu ya. Tuh kan, bisa lihat kan, your prayers, affirmation, and visualization help bring you together ya. Jadi ya, apa yang menarik dia dekat ke kamu, apa yang menarik dia sampai ke kamu, menuju ke kamu, yaitu doa-doa kamu, afirmasi kamu selama ini tentang dia, visualisasi kamu tentang dia. Apa aja sih afirmasi, visualisasi, dan doa tuh apa? Misalnya kamu minta, ya Tuhan berikanlah aku jodoh yang mapan, berikanlah aku jodoh yang yang ganteng gitu, yang tampan, berikanlah aku jodoh yang baik. Nah itu doa-doa kamu yang membawa dia ke kamu
Ya mungkin ya jodohnya kamu sesuai doa-doa, afirmasi, dan visualisasi kamu. Makanya berdoalah yang baik-baik, yang positif-positif ya. Nanti yang datang juga yang positif-positif gitu. Dan mungkin prosesnya itu dia udah ada di titik bebas yang tadi aku bilang gitu ya. Entah kamu atau dia udah bebas dari masa lalu, udah bebas nih, udah healing dari keadaan masa lalu ya. Jadi benar-benar kamu sama dia tuh udah fokus sama diri sendiri, udah fokus sama diri sendiri, sama kehidupan sendiri, udah bisa mengontrol kehidupan sendiri gitu. Jadi udah nggak ada nih kayak campuran-campuran energi luar, udah nggak ada campuran energi-energi yang terkontaminasi atau dikontrol dari luar, itu tuh udah nggak ada. Bener-bener udah bebas dan free dari dunia luar. Jadi fokusnya nih ke diri sendiri aja nih jadinya ya. Kalau kita bilang new love, ya mungkin dia seseorang yang baru ya, baru kamu kenal, baru datang ke hidup kamu. Cinta yang baru, dia datang dengan cinta yang baru, dengan niat yang baru buat kamu. Tadi aku bilang, banyak dari mereka memang orang baru nih, a new person. Ya, a new person yang memang membawa perasaan dan niat baik ke kamu gitu ya. Dia ada romantic feelings juga ke kamu. Dan kamu juga merespon dia. Lihat deh, kalau kita lihat dari gambar ini, dia tuh kayak benar-benar datang ke kamu dengan niat baik, dengan meminta ketulusan hati kamu gitu buat menerima dia, dan kamu tuh merespon, menghampiri dia, mendekat ke dia, dan dia itu juga kayak punya ketulusan gitu loh. Kamu bisa lihat kalau dia tuh punya ketulusan ke kamu, kayak apa ya, meminta ke kamu gitu untuk menghabiskan hidupnya bersama dia, untuk menerima dia sepenuh hati gitu, buat hidup bersama-sama dia gitu ya. Ini kan kita ngomongin jodoh ya kan, berarti hidup bersama ya nggak? Ya masa masing-masing sih. Ya, kalau kita lihat di sini di next ini ya, let your friends help you. Di sini bisa juga kamu sama dia berawal dari pertemanan ya. Makanya tadi aku bilang kamu nggak tahu nih kalau dia kepo-kepo terus nih. Ya kamu pikir dia cuma temen ya, kayak biasa aja kepoin sosial media kamu. Ternyata memang dia ya ada ketertarikan ke kamu, dan kamu toto berjodoh nih sama dia, ya kan nggak tahu gitu, kalian sama-sama nggak tahu. Tapi ada juga yang memang kamu dipertemukan sama dia kayak dikenalin, mungkin dari teman kamu, dari sahabat kamu yang nggak sengaja memperkenalkan kalian, atau kalian lagi kamu misalnya dia itu temennya teman kamu, terus tiba-tiba dikenalin, atau tiba-tiba jadi hangout bareng, nongkrong bareng, terus tiba-tiba ya kayak kenal deket aja gitu ya. Kayak tiba-tiba kalian satu sama lain saling support gitu. Tapi energinya ini memang yang kayak ya, kamu sama dia tuh kayak temenan. Temenan tuh gimana sih? Ya namanya jodoh mungkin, jodoh itu kan all in ya. Bisa jadi teman, bisa jadi pacar, pasangan, sahabat gitu ya kan. Teman hidup semati, kadang juga bisa jadi kayak orang tua, saling melindungi, saling menjaga ya kan, care satu sama lain gitu. Intinya kalian tuh sama-sama saling menerima lah satu sama lain, kekurangan masing-masing, kelebihan masing-masing ya. Terus saling menjaga, memperhatikan, terus benar-benar tempat di mana kayak home gitu. Tempat di mana ya home gimana sih gitu. Jelasinnya tiba-tiba bingung. Ya kayak home, dia itu seseorang tujuan akhir kamu. Kalau kamu perlu sesuatu ya dia cari kamu, di mana dia bisa home, di mana dia bisa bertanya apapun ke kamu, di mana dia bisa istirahat gitu ya. Tujuan akhirnya itu kamu kayak gitu. Semoga kalian paham ya. Ya udah, kita langsung ke charm reading aja ya. Kayaknya ini udah lumayan lama tuh. Ini udah jatuh tadi. Oke, jodoh masa tua kamu. Gitu kan ya temanya. Tiba-tiba lupa temanya ya. Nah, dia ini mungkin orangnya misterius, dia lovely, entah dia penuh cinta kasih atau memang dia itu ya punya perasaan sama kamu. Dia orangnya dalam masa berkembang ada juga ya, maksudnya berkembang tuh dia lagi punya banyak keinginan, punya banyak tujuan dalam hidupnya, dan dia juga bisa mencapai tujuan-tujuan hidupnya itu ya. Dia orangnya itu mungkin membawa kedamaian buat kamu, terus dia juga orangnya cukup religius, hubungan sama Tuhannya juga baik, bagus ya. Dia itu orangnya suka bantu, entah bantu kamu atau bantu orang-orang. Cukup dermawan orangnya tuh sebenarnya ya.
membawa kedamaian buat hidup kamu, dan dia juga mungkin tipe-tipe yang membawa ketenangan buat kamu, atau kalau orang dekat sama dia tuh kayak tenang, damai, ya. Dan kalian itu punya cinta satu sama lain juga, ya. Dia itu kepo banget sama kamu, mau tahu apapun tentang kamu. Dia mungkin juga suka stalking kamu, ya. Mungkin dia juga dijagain sama spirit guides-nya. Tadi kan ada intuisinya bagus kan, berarti mungkin dia hubungan sama spirit guides-nya bagus. Mungkin orang-orang spiritual, bisa juga indigo, bisa juga. Tuh, ada kunci lagi kan, kamu sama dia tuh ditakdirkan bersama sebenarnya. Ada jalinan apa sih, kayak jalan takdir gitu, kamu sama dia, ya. Mungkin dia punya hewan peliharaan, entah doggy atau cat, kucing mungkin, ya. Dan dia ini orangnya mungkin nge-treat kamu dengan apa ya, hal-hal yang manis, entah kelakuannya manis, baik, atau mungkin dia suka ngasih kamu sesuatu gitu, suka ngelakuin hal-hal manis, ya. Kamu sama dia itu terikat satu sama lain gitu ya, kayak memang udah terikat aja, kayak takdir, ya. Lalu apalagi ya, dia orangnya mungkin berbakat, punya banyak skill, atau apa aja dia tuh kayak bisa, ya. Atau mungkin juga dia ada yang bekerja di ini ya, kayak di air gitu, entah dia di perkapalan, entah dia misalnya apa ya, ya yang di air-air gitulah ya mungkin. Dan dia ini orangnya nggak segan-segan buat bantu orang, ya, suka mengelurkan tangan gitu ya, orangnya penyuka kebebasan, ya. Oke, kayaknya ini aja deh ya gengs, kita ini ya ke zodiak. Yes, ini zodiaknya ya, bisa zodiak kamu atau zodiak dia, nanti dicek Sun, Moon, Rising, and Venus-nya. Di sini ada inisial huruf di antara nama kalian ya. Deg-degan nggak? Deg-degan lah, masa enggak ya? Si Dinda udah 2 hari off nggak bikin video atau ngomongin jodoh ya kan? Ada zodiak Cancer, Aries, Pisces, Capricorn, Taurus, Gemini, Scorpio, Leo, Virgo. Ada huruf F, Q, N, S, I, V, C, A, K, P, R, E, J, W, capek. Ya. Oke, one more thing, bonus. Kalian siapin satu pertanyaan, yes or no question, nanti kita jawab bareng-bareng. Di pause dulu buat kalian pikirin apa pertanyaannya. Sip? Oke, ditunggu ya. Jawabannya apa ya? Semoga Oke, jawabannya adalah no, ya. Semoga kalian gak kecewa ya jawabannya. Oke, gengs, itu aja ya. Thank you for watching ya. Semoga video ini bisa bikin kalian happy, bisa bikin kalian senang, bisa memberikan pencerahan, bisa membantu pastinya, dan memberikan hal positif ya. Ambil yang baik-baik, kita serahin semua sama Tuhan pastinya ya. Yang baik-baik didoakan, yang buruk-buruk didoakan semoga menjadi baik semuanya. Oke, thank you 10.000 subscriber aku, semoga kita bisa terus sama-sama. Thank you, dan don't forget to like, comment, subscribe, dan share buat teman-teman kamu tersayang. Tungguin video-video aku selanjutnya. Stay positive, it's your heart, mind, and soul. Bye-bye!